Naratas ngaraksa mandala, dasar pemikiran. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, manusia yang telah dekat dengan alam memiliki pandangan baru mengenai dunia tempat tinggalnya. Teknologi dan industrialisasi dengan segala aspeknya memberikan tawaran kepada manusia tentang kehidupan yang lebih nyaman, mudah, praktis, dan instan. Berbagai tawaran tersebut menggiring manusia pada suatu puncak kenikmatan, ekstasi, sehingga pengalaman itu memaksa manusia untuk mendapatkan kenikmatan berkali-kali dengan cara apapun dan secepat mungkin. Akhirnya dalam tatanan kehidupan masyarakat modern, lahirlah apa yang disebut dengan dromos dalam bahasa Yunani atau percepatan. Percepatan itu mempengaruhi sikap manusia dalam memandang dan menata kehidupannya. Kehidupan yang memicu kegairahan, manusia saat ini menjadi sangat sibuk untuk mendapatkan kesenangan, hidup dan memuaskan seluruh hasratnya. Kesenangan dan kepuasan menjadi objek yang diidam-idamkan, sekaligus memicu aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang. Hal-hal itu merangsang manusia melakukan eksplorasi untuk menata dunia yang dimimpikannya. Penataan dunia kehidupan yang terjadi dewasa ini memiliki sifat paradoks, seolah-olah mengkonstruksi tatanan dunia yang lebih baik, namun justru mendestruksi alam yang telah menjadi tempat bernaung dan memberi banyak manfaat bagi manusia selama berabad-abad. Atas nama kemakmuran, masyarakat modern tidak lagi menggubris hukum-hukum adat untuk memelihara alam. Kemakmuran yang dimaksud adalah kemakmuran yang berorientasi pada materi. Manusia menjadi tidak peduli lagi dengan norma-norma tradisi yang telah melekat, yang mengatur harmoni alam dengan manusia. Tatanan modernitas ini kemudian menggiring masyarakat yang awalnya mengusung asas-asas kesatuan, kebersamaan, dan gotong royong menjadi masyarakat liberal. Rasa kebersamaan didegradasi oleh nilai-nilai materialisme dan kesenangan yang semu. Konsep-konsep sosial yang telah disinggung di atas akhirnya hanya menjadi mitos dan masyarakat kehilangan realitas sosialnya. Ditambah dengan adanya fenomena urbanisasi yang diakibatkan oleh industrialisasi. Industrialisasi merangsang lahirnya masyarakat heterogen karena datangnya berbagai perantau dari berbagai daerah yang mengadu nasib. Di balik kuantitas masyarakat yang semakin meningkat jumlahnya, liberalisme menjadi virus yang merasuk pada masyarakat plural tersebut. Apalagi dengan hadirnya gadget yang membuat orang semakin berhalusinasi dengan kenyataan yang hanya dialaminya seorang diri. Seperti mesin, masyarakat modern akhirnya menjadi manusia yang tidak peka terhadap realitas sosial dan alam. Tubuh mereka adalah mesin yang dinyalakan oleh sebuah kunci, hasrat, tubuh yang dikejar target. Manusia tidak lagi memikirkan dampak buruk dari tindakan mereka yang mengeksploitasi alam secara berlebihan. Seperti sumber daya alam digrogoti, setiap industri berpacu dengan percepatan produksi, setiap energi dihabiskan seolah-olah tidak ada batas bagi semuanya, setiap sungai menjadi ruang dan wadah pembuangan sampah. Teknologi dan industrialisasi telah menjadi pakaian, bahkan telah menjadi tubuh. Ya, manusia berevolusi menjadi tubuh-tubuh yang mekanis. Tubuh-tubuh itu seperti mesin yang tidak lagi dapat dikendalikan oleh nilai-nilai moral. Mana yang baik atau yang buruk. Semua yang menghadang akan diterjang hanya demi memuaskan hasrat. Industrialisasi yang telah menjadi tubuh masyarakat modern itu sering mencemari alam dengan sampah-sampah rumah tangga juga limbah-limbah kimiawi. Hal ini sungguh bertentangan dengan nilai-nilai moral yang telah tertanam dalam masyarakat tradisi. Para leluhur kita lebih terasah nuraninya dan terlatih spiritualitasnya. Mereka kaya dengan berbagai dongeng dan hikayat, pantun, nyanyian, tarian yang menyegarkan rohani dan menjaga sikap mereka agar tetap bersinergi dengan baik pada alam dan masyarakat.
Atas dasar latar belakang di ataslah maka kami melakukan pergerakan susur sungai sebagai salah satu bentuk perwujudan kecintaan kami terhadap alam dan berusaha membangun regenerasi yang tidak lupa pada budayanya, lingkungannya, dan siapa jati diri mereka sesungguhnya. Maka kami dalam kegiatan tersebut mengusung tema Naratas Ngaraksa Mandala, atau dalam bahasa Indonesia menelusuri alam dan merawat. Lalu semboyan yang menjadi spirit pergerakan kami adalah lain kudu balik ka baheula, tapi geus waktuna malikeun pikir ke bumi nu asri. Dalam bahasa Indonesia bukan berarti harus kembali ke masa lalu, tapi sudah saatnya berpikir demi terwujudnya bumi yang asri. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, juga program kerja Bondol Starting Art Space.